Belakangan ini, berbagai berita tentang banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan kerusakan lingkungan sering menghiasi media massa maupun media sosial. Di kolom komentar, banyak netizen memberikan doa dan simpati kepada para korban, sementara sebagian lainnya menganggap bencana sebagai takdir yang harus diterima. Namun, bagaimana sebenarnya Al-Quran memandang fenomena ini? Apakah bencana alam terjadi begitu saja sebagai takdir, ataukah ada peran manusia di balik kerusakan yang terjadi? Pertanyaan inilah yang akan saya kaji melalui surah An-Nur ayat 41 dengan pendekatan kaidah Al-Ma'anil Al-Fadh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Hayani dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Angkatan 2024. Pada video tugas akhir semester ini, saya akan membahas fenomena bencana alam dalam perspektif Al-Quran melalui kajian surah An-Nur ayat 41 dengan pendekatan kaidah Ma'anil Al-Fadh. Semoga pembahasan ini nanti dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana Al-Quran memandang hubungan antara manusia, lingkungan, dan berbagai bencana yang terjadi di sekitar kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Menurut Imam At-Tabari, kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini mencakup berbagai musibah yang terjadi akibat kemaksiatan manusia sendiri. Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa berbagai bencana yang muncul di bumi merupakan akibat dari perbuatan manusia yang menyimpang dari ketentuan Allah. Sementara itu, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kerusakan atau al-fasad adalah hilangnya keseimbangan yang telah Allah ciptakan di alam semesta. Ketika manusia mengeksploitasi alam secara berlebihan, menebang hutan tanpa kontrol, membuang limbah sembarangan, dan merusak lingkungan, keseimbangan tersebut terganggu sehingga berbagai bencana pun muncul sebagai konsekuensinya. Mari kita analisis ayat ini melalui pendekatan kaidah Ma'anil Al-Fadh. Pertama, pada perasaan bima kasabat aydin nas. Huruf ba pada kata bima berfungsi sebagai bahasa bagian, yaitu menunjukkan sebab. Artinya, Allah secara tegas menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi memiliki penyebab yang jelas, yaitu perbuatan manusia. Kata kasabat menunjukkan tindakan yang dilakukan secara sadar dan jelas. Dalam konteks masa kini, tindakan seperti menebang hutan secara liar, pembakaran lahan, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan pencemaran lingkungan merupakan contoh nyata dari kasat manusia. Kedua, pada bagian akhir ayat la'allahum yarji'un. Ayat ini menunjukkan bahwa bencana bukan sekedar hukuman, tetapi juga peringatan agar manusia kembali kepada jalan yang benar. Dengan kata lain, Allah menghendaki manusia untuk melakukan refleksi diri, memperbaiki perilaku, dan menjaga lingkungan dengan lebih bertanggung jawab.
Jika kita melihat kondisi saat ini, pesan surah Ar-Rum ayat 41 masih sangat relevan. Banyak kerusakan lingkungan yang terjadi bukan tanpa sebab, mulai dari penumpukan sampah, pencemaran sungai, pengundulan hutan, dan eksploitasi alam secara berlebihan, turut berkontribusi terhadap berbagai bencana alam yang terjadi. Karena itu, selain mendoakan para korban, kita juga perlu melakukan evaluasi terhadap perilaku manusia yang dapat merusak keseimbangan alam. Berdasarkan tafsir para ulama dan analisis kaidah Mahir Al-Fat, dapat disimpulkan bahwa surah Ar-Rum ayat 41 tidak mengajarkan sikap fatalis terhadap bencana alam. Sebaliknya, ayat ini mengingatkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Maka ketika bencana terjadi, kita tidak hanya cukup berdoa dan bersimpati, tetapi juga perlu memperbaiki perilaku kita terhadap alam sebagai bentuk tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Saya, Nurlailah Hayani, mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.